Asrama Salemba Tengah 29 atau ST29 yang merupakan asrama mahasiswa sejak dari peninggalan Belanda yang berada tepatnya di Salemba Tengah nomor 29 Jakarta Pusat. Ini negara punya siapa? Aku bertanya kepada Tuhan, pemimpin bangsa. Ingat, Tempat ini kini dan nanti akan tinggal kenangan. Pasalnya, pemerintah Provinsi Gorontalo berencana akan merelokasi tempat ini ke daerah Lenteng Agung, Jakarta. Tempat ini rencananya akan diperuntukkan untuk ruang pameran dan akan dibangun hotel berbintang yang dikhususkan untuk para SKPD Gorontalo yang datang ke Jakarta. mereka berjuta rakyat memilih juga. Semua penghuni asrama ini menolak atas rencana relokasi ini. Mereka beralasan dengan dipindahkan asrama ini membuat mereka tidak bisa mendapatkan lagi fasilitas tempat yang ada dekat dengan kampus seperti di Salemba Tengah ini. Mereka beralasan tidak semua kampus berada di daerah Lenteng Agung dan Depok. Mereka juga mengatakan bahwa asrama ini memang diperuntukkan untuk mahasiswa, bukan untuk kantor perwakilan seperti sekarang ini. Indonesia. Kami tidak setuju dengan relokasi asrama dari ke Lenteng Agung itu. Karena apapun dibangun di sini, entah itu hotel, entah itu di kantor perwakilan dibagusin lagi, dibikin sekretariat kita mau tetap di sini ada asrama Gorontalo yang lebih dikenal itu ST29. Jadi karena di sini ada nilai historis, banyak pejabat-pejabat di Gorontalo itu yang lahir dari sini, dan tidak bisa dipungkiri juga Provinsi Gorontalo itu banyak atau ada kontribusi para alumni dari asrama ST29. Nah, saat itu pemetaan sudah dibikin oleh HPMIG dan belum sempat ketemu sama pemerintah atau eksekutif, yaitu Bapak Gubernur. Tapi tiba-tiba kami sudah mendengar bahwa sudah ada dibeli tanah di Lenteng Agung untuk pembangunan asrama mahasiswa. Nah, komunikasi yang dibangun Bapak Gubernur waktu itu tidak terjalin, tidak berjalan dengan sesuai dengan apa yang diucapkan Bapak Gubernur sewaktu datang ke kami sebelum jadi gubernur waktu itu. Kalau dari kami, memang program dari Pak Rusli Habibie tentang pendidikan, pertama kan untuk meningkatkan SDM di Provinsi Gorontalo. Tapi kalau misalkan kita kan selaku mahasiswa, kami juga di sini menuntut pendidikan, mengenyam pendidikan. Jadi dengan itu kami juga ingin menuntut keadilan ini. Kalau misalkan ini menjadi suatu program, maka untuk dari kami pertimbangkanlah untuk relokasi ini, karena penting sekali bagi kami asrama ini untuk kami menuntut ilmu, khususnya bagi kami yang kuliah di dekat-dekat sini. Kalau misalkan akan dipindah ke daerah lain, maka bagaimana nasib kami? Salah satu alasan untuk merelokasi itu adalah memikirkan tentang adik-adik yang akan datang ke Jakarta, tapi sangat tidak relevan sekali alasannya. Mengapa cuman adik-adik yang ingin kuliah di UI yang dipikirkan, yang dekat di Lenteng Agung yang dipikirkan untuk dibuatkan asrama? Seharusnya kan pemerintah berpikir subjektif. Adik-adik kami juga yang akan tinggal di sini, akan kuliah di sini di dekat-dekat Jakarta Salemba Tengah sini, perlu juga asrama. Seperti yang disampaikan oleh saudara teman saya tadi, bahwa apabila asrama ditiadakan di Salemba, maka opsi yang pertama dipilih oleh adik-adik kami kosan. Karena tidak mungkin mereka pindah ke Lenteng Agung.
Nah, makanya tadi teman saya menyampaikan bahwa dengan living cost di Jakarta, Salemba Tengah tidak sama dengan living cost di Lenteng Agung. Saya kira adik-adik pun tidak akan mau pindah ke Lenteng Agung karena memang satu, Jakarta itu membutuhkan waktu di jalan yang sangat rumit, dua, tenaga, ketiga, kos yang mahal, yang tinggi. Sedangkan kalau misalnya asrama ditiadakan, opsi yang pertama harus tinggal di kosan adik-adik kita, maka bisa dipastikan bebannya akan bertambah. Yang kedua, waktunya akan terbuang percuma di jalan. Iya, kalau kita berpikir tentang masalah ekonomi, kita harus tahu dulu bahwa tujuan pemerintah Provinsi Gorontalo hari ini adalah lebih condong ke pendidikan. Kalau kita berdasarkan itu bahwa yang harus didahulukan itu adalah pendidikan. Dengan mendahulukan pendidikan berarti tidak memindahkan atau menggusur asrama ini. Karena ini adalah satu tempat yang juga merupakan tempat pendidikan, tempat tinggal mahasiswa. Kalau saya sebagai ketua asrama hari ini, kalaupun pemerintah provinsi tidak akan memberikan izin, maka saya sebagai ketua asrama akan memberikan izin menerima mahasiswa baru di asrama ini. Kepada para adik-adik calon mahasiswa yang akan kuliah di Jakarta, masuklah di asrama ini. Di sini mungkin kita akan banyak berbagi, banyak tahu tentang organisasi. Buat adik-adik yang ingin kuliah di sini dan ingin belajar di sini di Jakarta, marilah kita bersama-sama membangun asrama ini dengan mengeluarkan ide-ide kreatif Anda sebagai mahasiswa, dan datanglah ke sini, jangan takut oleh pemerintah. Karena pemerintah itu cuma ingin menyampaikan sesuatu itu berdasarkan banyak kepentingan-kepentingan yang akan mereka raih di sini. Dan jangan takut, datang ke sini, mari belajar, dan mari kita bangun Gorontalo bersama-sama. Aku memilih mereka, berjuta rakyat memilih juga. Sejak zaman Orde Lama, asrama ini sudah diperuntukkan untuk para pelajar dan mahasiswa Gorontalo yang datang melanjutkan pendidikan di Jakarta. Dan tempat ini sudah banyak mencetak SDM-SDM untuk Gorontalo. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, lagu ini kupersembahkan sebagai rasa hormat saya kepada tuan-tuan di sana. Beberapa kalangan tokoh dan alumni Asrama Salemba mengatakan hal ini sangat bertolak belakang dengan program dari Gubernur Gorontalo yang katanya akan memajukan dunia pendidikan serta akan mencetak SDM-SDM yang berkualitas ke depan untuk Gorontalo. Pemerintah tidak perlu memindahkan asrama ke Lenteng Agung karena kampus-kampus banyak berada di Jakarta Pusat dan sekitarnya. Dan yang terpenting adalah gedung sejarah harus dipertahankan untuk kepentingan rakyat Gorontalo, bukan kepentingan beberapa kelompok saja. Dan seharusnya ada solusi untuk kedua belah pihak, baik itu pemerintah maupun mahasiswa. Ya, saya kira ya kita harus punya inovasi ya. Kita harus punya ada harapan ke depan ya. Kita harus punya prasarana dan sarana ya. Kita sudah punya Salemba. Ya, saya kira suatu gagasan ini memang gagasan bagus, tetapi juga perlu perhatian betul ya untuk memberikan suatu sarana kepada mahasiswa ya, masa depan bangsa kita, untuk dibuatkan suatu sarana pengganti yang lebih representatif ya daripada sekarang. Kalau memang itu penggantinya representatif, ya why not, kita dukung penuh. Artinya jangan sampai asrama itu diambil untuk kepentingan yang lain, kemudian yang kedua sarana semacam tempat tinggal daripada mahasiswa itu diabaikan. Saya kira itu tidak tepat gitu ya. Kalau kita bicara masalah historical itu, saya tahu persis itu kita berarti menggali satu permasalahan baru. Karena secara historis
itu sebetulnya bukan milik kita ya, hanya diberikan oleh oleh pemerintah, dalam hal ini dari Kodam ya, di mana itu semacam suatu rampasan atau apa ya dari waktu itu zamannya PKI ya. Nah ini kalau suatu saat akan dituntut juga akan menyulitkan kita juga ya. Lebih bagus kita jangan melihat historisnya, tapi kita melihat mari ke depan. Kalau menurut saya, berilah tempat yang sebaik-baiknya untuk mahasiswa itu, yang representatif. Kemudian di situ pun, kalaupun dibangun itu untuk kepentingan daripada masyarakat Gorontalo, ya. Ya, itu pun sudah menunjang daripada historis itu. Jadi tidak dilari kepada orang-orang yang artinya bukan Gorontalo ya. Kalau memang itu dibikinkan hotelnya untuk kepentingan masyarakat Gorontalo gitu ya. Tapi ya itu saya minta supaya sarana prasarana yang untuk kepentingan mahasiswa itu perlu diutamakan dulu ya. Diberikan satu tempat yang baik, representatif yang baik, kemudian kalau perlu diberikan satu sarana transportasi yang baik sehingga mereka juga untuk sekolah, untuk pendidikan itu terjamin dengan baik. Saya kira kalau itu dipenuhi oleh pemerintah, saya kira tidak ada tuntutan-tuntutan lain ya. Kita merasa terpanggil, kita coba berdialog dengan mahasiswa, tetapi mereka sendiri kan tidak kooperatif. Kita mau masuk saja tidak bisa. Ya, kita sudah punya niat baik, coba kita menjembatani, tapi dari sisi mereka tidak berkenan. Dan bagi kami sih nggak masalah. Jadi sebenarnya begini, pemerintah daerah ingin memberdayakan, aset yang ada di sini. Kalau kita melihat sekarang ini kan kantor perwakilan ini kan tidak begitu efektif untuk mengelola suatu kantor yang menjadi perwakilannya Gorontalo. Nah, saya sudah kemarin ketemu gubernur, ketemu ketua DPRD dan beberapa anggota DPRD, saya berdiskusi dengan mereka. Intinya begini, tidak ada mahasiswa yang dirugikan. Yang pertama ya, bahwa memang relokasi ada, tetapi mereka yang sekarang belajar saat ini di sini, itu akan dikasih kesempatan sampai mereka selesai. Tetapi mulai sekarang tidak ada penambahan mahasiswa baru di sini, karena sudah disiapkan di Salemba, di Lenteng Agung. Ya. Jadi sebenarnya tidak ada yang dirugikan. Kemudian kalau mereka khawatir ini sakti sejarah dan sebagainya, aset ini kan tidak akan beralih kepada pihak lain, tetap aset pemerintah daerah. Ini tetap monumental ada di sini. Jadi apa yang dirisaukan? Jadi mungkin barangkali begini Pak, kekhawatiran teman-teman mahasiswa ini adalah ketika ini diperuntukkan hanya untuk kepentingan Pemprov, sementara ini memang dasarnya dari mahasiswa sendiri. Ini kan tadinya asrama peruntukan untuk mahasiswa. Iya. Gitu loh. Dan setelah itu menurut mereka bahwa ini semestinya untuk mahasiswa dan pelajar, tetapi Pemprov membangun di perwakilan di sini. Setelah itu mereka digusur, ini yang jadi permasalahan. Nah, iya, masalahnya apa? Artinya kan mahasiswa itu tetap mendapatkan asrama, walaupun tidak tempat di sini. Kita tahu juga relokasi tempat-tempat pendidikan juga sudah direlokasi kan. UI yang tadinya di Salemba sekarang sudah beralih ke Depok. Begitu banyak perguruan tinggi besar yang ada di Depok. Dan kita tahu juga banyak mahasiswa yang kuliah di UI sana, di Pancasila dan sebagainya, mereka tidak bisa tinggal di asrama karena jauh. Jadi itu bukan substansi. Yang mereka permasalahkan bukan substansi. Yang jelas bahwa ini tetap perwakilan Gorontalo ada di sini. Jadi kemarin kami juga dari media mau nanya kepada beberapa pendiri atau orang yang sebelumnya ada di sini, bahwa ini mereka menyatakan bahwa ini semestinya untuk peruntukan mahasiswa, bukan untuk Pemprov gitu loh. Nah ini gimana Pak? Jadi begini, namanya pemerintah daerah, dia punya kewenangan untuk mengelola aset. Bagaimana aset yang ada diberdayakan secara maksimal untuk kepentingan daerah. Ya, bahwa kepentingan mahasiswa juga terpenuhi, kepentingan pemerintah daerah juga justru bisa lebih optimal. Bahwa yang penting ini tetap milik pemerintah daerah Gorontalo, tidak ada masalah kan. Bahkan kalau di sini dibikin sekretariatnya HPMIG kan tidak ada masalah. Tetap di sini bisa kita buatkan sekretariat HPMIG di sini. Bahkan sekretariat organisasi-organisasi orang Gorontalo rantau di sini tidak ada masalah kan? Jadi intinya apa kira-kira gimana? Ya sebenarnya bagi kami melihat ini tidak ada permasalahan, tidak bermasalah, tidak ada yang bisa dirisaukan karena pada dasarnya pemerintah daerah ingin memberdayakan secara maksimal
aset-aset yang mereka kelola. Dan itu tuntutan. Iya, di sana juga begitu banyak kampus kan? Di sana juga begitu banyak kampus, dan bahkan kampus yang dulu sejarah ada UI di sini lebih dekat, ini kan strategisnya di situ. Sekarang UI sudah pindah ke sana dan sebentar lagi semuanya akan ada pindah ke sana. Di sana pun sedang dibangun rumah sakit Universitas Indonesia. Jadi Fakultas Kedokteran pun di sana akan ada, karena sedang dibangun rumah sakit pendidikan untuk Fakultas Kedokteran UI. Yang saya dengar ini akan sekarang kalau kita melihat bahwa kantor perwakilan ini kan cuma begitu aja ininya. Tempatnya, kalau kita tanya kantor perwakilan, apakah ini bisa jadi etalase Gorontalo? Enggak, tidak bisa. Tempatnya sangat terbatas kan. Nah, oleh karena itu mau dikembangkan konsepnya untuk menjadikan etalase Gorontalo ada di situ. Jadi di situ jadi ruang publik atau? Kalau orang mau tentang Gorontalo, datang saja ke sini, semuanya ada. Itu konsepnya. Ada semuanya, ada. Tapi kalau hotel itu gimana, Pak? Saya belum dengar isu hotel ya. Saya belum dengar isu hotel. Iya, kita harap ada ada titik temu, ada pemahaman antara kedua belah pihak. Yang sekarang ini kan coba pemerintah daerah jelaskan konsepnya itu apa ini ke depan, secara terbuka, diskusikan dengan mereka. Kemudian juga mahasiswa harus punya pemikiran ke depan bahwa tidak ada yang dirugikan. Dengan relokasi itu tidak ada yang dirugikan. Yang belajar sekarang silakan terus sampai selesai. Yang nanti yang baru silakan nanti ditampung di sana. Itu kan masalahnya. Secara prinsip tidak ada yang dirugikan. Masalah sejarah ini tetap akan menjadi monumen asetnya pemerintah daerah Gorontalo. Pertama, sebaiknya memang kita harus berterima kasih kepada pemerintah kita, harus berpikir tentang kemajuan daerah, utama khususnya kemajuan pendidikan. Masih banyak orang-orang yang di luar Gorontalo yang tidak dipikirkan oleh pemerintah daerah. Jadi sebenarnya ini sebuah kemajuan positif. Jadi kalau ada pemerintah memberi relokasi ke tempat yang lain, kita harus lihat dari sisi positifnya, bukan dari sisi dilihat negatifnya. Bayangkan di daerah Jakarta seperti Salemba Tengah saja, itu bisa 1 juta per 1 bulan. Nah, kalau pemerintah menyediakan tempat yang gratis, berarti seolah-olah pemerintah mensubsidi pada setiap kepala mahasiswa itu 1 juta dalam 1 bulan. Kita harus melihat dari sisi positif itu. Iya, sisi ekonomi. Persoalan kalau kita melihat itu yang lebih luas, nah itu akan terjadi penghargaan atau apresiasi terhadap pemerintah daerah. Iya, jadi memang pemerintah daerah dalam rangka relokasi itu akan meminta masukan dari pengurus besar HPMG, dan mahasiswa kita ajak bersama-sama untuk mengambil keputusan bagaimana yang terbaik dalam rangka relokasi itu. Dan yang utama harus dipikirkan bahwa itu dia kemarin sekali lagi bahwa marilah kita berterima kasih bahwa kita ini ada sinergi, ada pemerintah daerah yang mau berpikir tentang kemajuan daerahnya, kemajuan mahasiswanya. Karena bagaimanapun kalau pemerintah tidak memberikan subsidi, kasihan orang harus berpikir kuliahnya, dia harus berpikirnya kos-kosnya, dia harus berpikir, ini kita sudah bebaskan. Itu sekarang di Salemba Tengah kan semuanya kita siapkan, tempat tidur ada internet, tidak perlu bayar, gratis semuanya. Nah itu kan kita harus melihat seperti itu, bahwa itu ketidaksetujuan itu hanya ketidaksetujuan dari sisi tempat dan wilayah saja. Tapi pada intinya sebenarnya mahasiswa juga setuju bahwa ini ucapan sebuah apresiasi terhadap pemerintah daerah kepada mahasiswanya. Ya. Harapan kedepannya mari kita bicarakan bersama-sama dan kita tidak memperuncing permasalahan. Karena ini bukan sebuah persoalan. Ini adalah sebuah perbedaan pandangan untuk memajukan daerah. Itu saja sebenarnya. Tidak ada yang perlu dipersulit. Kalau mari kita bicarakan, duduk bersama, kita bicarakan bersama dan kita putuskan bersama, ya tidak ada yang perlu harus diperbesar. Di tengah konflik opini antara mahasiswa dan pemerintah Gorontalo, akhirnya para mahasiswa ST29 pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2012 pagi, menyegel atau menutup perwakilan Pemda Provinsi Gorontalo. Tim Suara Jakarta yang menyambangi lokasi asrama ST29 hanya menemui 2 orang penghuni asrama.
Mereka beralasan dengan disegelnya tempat ini, menyatakan bahwa mereka tidak setuju dengan pernyataan dari Kepala Perwakilan yang mengatakan bahwa mahasiswa seharusnya berterima kasih dengan perhatian pemerintah merelokasi ke tempat yang lebih baik. Dan tempat ini akan dikomersilkan untuk kepentingan lebih besar lagi untuk rakyat Gorontalo. Artinya, mereka akan segera direlokasi. Karena ini adik-adik mendengar atau sudah melihat video bahwa pernyataan dari Kepala Perwakilan Gorontalo yang menyatakan bahwa harusnya asrama mahasiswa Gorontalo itu atau mahasiswa yang ada di sini harusnya tahu bersyukur bahwa sudah difasilitasi 1 juta 1 bulan per kepala. Jadi disitulah muncul aksi ini sebagai protes dari mahasiswa Gorontalo yang ada di sini. Dan termasuk juga bahwa untuk pemindahan relokasi asrama Gorontalo dari sini ke Lenteng Agung itu juga mendapat penolakan yang serius dari mahasiswa di sini. Jadi harapan adik-adik mahasiswa itu adalah, termasuk kita di sini, adalah asrama harus tetap berada di sini, walaupun akan dibuat yang di Lenteng Agung, silahkan dibuat yang di sana. Tapi di sini tetap juga menjadi asrama mahasiswa Gorontalo. Sementara itu, di tempat terpisah, menurut beberapa tokoh alumni asrama ST29 dan organisasi-organisasi Gorontalo di Jakarta, hampir semua beralasan menolak dengan adanya rencana ini. Program itu baik-baik saja, hanya persoalannya pemerintah harus banyak mempertimbangkan kepentingan pola pendidikan yang ada di Jakarta ini. Jadi kalau asrama mahasiswa yang ada di Salemba itu kan cukup strategis, bahkan sangat strategis. Kampus yang ada di sekitar Salemba itu bukan hanya UI, tetapi ada kampus-kampus yang lain. Dan itu lebih memberikan peluang besar kepada Gorontalo untuk meningkatkan sumber daya manusianya tetapi kalau misalnya dipindahkan ke Lenteng Agung, memang di sana lebih dekat ke UI ya. Tetapi kalau menurut saya ini harus dipertimbangkan matang oleh pemerintah daerah. Dalam arti bahwa kebijakan dan keputusan yang diambil itu tidak boleh terburu-buru, harus dikaji dan kemudian plus minusnya apa. Yang menjadi persoalan kan awalnya itu kan adalah bangunan yang bersejarah. Dan itu kan harus dipertahankan oleh pemerintah Gorontalo saat ini. Dan kepentingan di awal itu kan itu adalah asrama mahasiswa. Kemudian dibangun bersama-sama, di sana ada perwakilan. Menurut saya apakah perwakilan saja yang pindah dari situ? Tetapi tetap asrama mahasiswa ada di sini. Seperti itu pendapat saya. Ya justru itu, kalau pemerintah tetap konsisten dengan program pendidikan, harusnya fasilitas yang ada itu malah lebih ditingkatkan, bukan malah misalnya mau diruslah atau mau dipindahkan ke tempat yang jauh dari mana-mana. Kalau di Salemba ini kan cukup strategis, jadi kalau menurut saya pemerintah harus mengkaji kembali keputusan ini, karena tidak hanya pertimbangan secara ekonomi, tetapi tentu yang menjadi substansinya adalah visi pemerintah di bidang pendidikan itu seperti apa. Dan kemudian mahasiswa yang ada di Jakarta diberikan fasilitas yang jauh memadai. Tidak seperti sekarang, harusnya Salemba itu malah harusnya ditingkatkan untuk kepentingan mahasiswa. Tetapi saya lihat memang dominasi perwakilan, kita saja ingin menengok adik-adik anak-anak kita yang ada di sana, itu kita harus bertemu dulu dengan dengan pemerintah ataupun siapa yang mengelola di sana itu. Jadi bukan selayaknya tidak selayaknya menjadi asrama mahasiswa lagi sebetulnya. Walaupun memang di satu sisi itu sudah dibuat lebih bagus, tetapi kebebasan sebagai tempat berkumpulnya mahasiswa sudah jauh dari apa yang pernah kita alami di tahun-tahun 80-an, 90-an dengan asrama Salemba itu. Dan sampai saat ini orang tahu kalau yang namanya asrama mahasiswa Gorontalo itu adanya di Salemba. Adanya di Salemba, bukan di mana-mana. Nah, ini perlu dipikirkan oleh pemerintah. Kemudian juga tadi nilai historisnya itu
harus dipertahankan dan malah harusnya direstarikan, bukan dialihkan menjadi fungsi yang lain, kemudian mahasiswa digeser ke tempat yang lebih jauh. Sebenarnya secara pribadi saya tidak pernah tinggal di dalam asrama, tapi saya banyak berkecimpung di asrama semenjak jadi ketua HPMIG Jakarta dulu, kemudian juga teman-teman semua di sana. Kalau kita bicara historical, sebenarnya asrama kita aslinya itu kan yang di Cempaka Putih dulu. Kemudian oleh pemerintah Sulawesi Utara di Ruslek, gitu kan. Waktu itu kalau nggak salah Pak Wiranto yang punya dokumen-dokumennya. Jadi kita pada saat itu justru berjuang bagaimana mempertahankan kita punya asrama itu. Kemudian sampai akhirnya kita menempati Salemba, kita mulai dari Salemba yang sangat sederhana dulu. Kemudian yang di Cempaka Putih dijadikan perwakilan Pemda Sulawesi Utara kalau nggak salah, sekarang sudah jadi hotel gitu. Artinya secara historical dia punya sejarah yang sangat panjang dan bagi saya setiap orang sukses di Gorontalo pasti pernah berada di situ dan pasti juga punya sejarah di situ. Jadi kalau misalkan katakanlah dalam tanda kutip mau di Ruslek gitu, secara pribadi kok saya kurang setuju gitu. Karena pertama ya sesuatu yang nilainya historical itu tidak bisa dihargai oleh katakanlah nilai-nilai tertentu gitu. Katakanlah mungkin di tempat yang baru punya nilai lebih strategis atau apa, tapi satu sisi ada nilai historical yang memang harus dijaga. Kalaupun katakanlah ini memang program pemerintah daerah gitu, menurut saya mungkin tidak harus fokus di asrama itu yang harus dipindah gitu. Ya kalau pemerintah daerah katakanlah mau membuka sebuah unit baru di Jakarta perwakilan silahkan, tapi jadikanlah, karena ini itu seperti Ka'bahnya orang Gorontalo kalau mau ke Jakarta pertama kali. Dan saya yakin dari zaman dulu udah begitu gitu. Dan itu tidak ternilai harganya. Oh ya, saya yakin lah, karena saya yakin Pak Gub sekarang kan abang saya ini Pak Rusli itu juga mantan anak HPMIG dan tahulah historical kita sebagai anak-anak HPMIG mulai dari Manado, Makassar, Jakarta kita punya nilai. Saya pernah waktu itu teman-teman di HPMIG Bandung dipindah, itu memang walaupun akhirnya terpaksa dipindah, mulai dari yang di Jalan Ciamplas, kemudian pindah ke yang ujung sana, itu terpaksa, tapi perjuangan kita tidak main-main. Mulai dari senior-senior dulu semua turun tangan, karena ada nilai yang sangat bersejarah. Tapi sekali lagi, hal itu harus terjadi karena keinginan pemerintah Provinsi Jawa Barat, di mana di situ akan dibangun jalan dan macam-macam, sehingga ya dengan terpaksa kita akhirnya mengikuti program itu. Tapi khusus untuk pemerintah daerah, saya yakin Pak Gub pasti punya cara yang lebih bijaksana apabila ingin mengefisienkan atau menambah sektor pendapatan daerah melalui yang hal-hal seperti tadi, pasti ada cara yang lebih baik. Karena saya yakin beliau juga pasti punya sejarah panjang di Salemba. Mungkin ada beberapa yang perlu saya sampaikan. Yang pertama tentang keberadaan asrama itu. Saya kira secara historikal kita sudah tahu bersama bahwa asrama itu sejak dulu itu adalah asrama Gorontalo. Yang berikut sudah melahirkan orang-orang besar, Pak Soeharto Monoarfa, termasuk saya juga lahir S3 di sana, dan berbagai teman-teman yang hari ini sudah berkiprah baik di luar Gorontalo maupun di Gorontalo. Kemudian yang ketiga, saya berpikir pemerintah daerah harus mendukung berbagai kegiatan yang terkait dengan pendidikan. Apalagi hari ini saya kira pemerintah provinsi dengan slogannya pendidikan gratis dan sebagainya, ini merupakan salah satu bagian yang harus ditopang juga, yaitu mahasiswa. Apalagi mahasiswa ini merupakan kader kita, kader bangsa, kader daerah untuk membangun daerah. Keberhasilan mereka adalah keberhasilan kita semua. Termasuk juga dalam Undang-Undang Dasar kewajiban negara untuk mendukung pendidikan. Nah, bagaimana solusinya ini? Kalau saya yang pertama, saya sudah mendengar bahwa ada juga dilakukan relokasi. Nah, cuma perlu diingat relokasi itu berada di Depok kalau tidak salah. Sementara orang kuliah di Jakarta ini tidak hanya di Depok, tapi juga di Jakarta. Karena itu saya berharap tetap ada asrama di sana walaupun dibangun apapun di situ. Diberi ruanglah anak-anak asrama. Kalau misalnya dibuat jadi
tempat pertemuan, kantor, bahkan bukan hanya kantor gubernur, kantor perwakilan provinsi, tapi kantor perwakilan kabupaten kota juga harus berada di sana. Bahkan mungkin itu menjadi tempat berkumpulnya orang-orang luar Gorontalo maupun di dalam Gorontalo untuk berbicara tentang Gorontalo. Kemudian yang berikut juga itu menjadi ruang informasi Gorontalo. Selain ada ruang pertemuan, kantor, dan ruang informasi. Jadi mungkin ada galeri-galeri yang kaitannya dengan Gorontalo sehingga orang sebelum masuk ke Gorontalo mungkin di situ. Yang keempat mungkin juga bisa dikomersilkan. Artinya daerahnya daerah yang strategis sehingga saya kira dibuat apapun di situ bisa rame gitu. Tetapi yang terakhir mahasiswa jangan dilupakan. Harus ada ruang di sana, terutama mahasiswa yang benar-benar kuliah di sekitar Salemba. Nah ini mungkin solusi yang saya ingin tawarkan dan saya berharap pemerintah provinsi terutama karena mereka lah yang mengembangkan ini jangan melupakan sejarah mahasiswa ujung tombak pembentukan provinsi. Saya lihat benar bagaimana mereka awal-awal mereka demonstrasi, mereka menyuarakan pendapat, aspirasi. Saya ini melanjutkan apa yang mereka mau dan kita hari ini dan alhamdulillah Gorontalo menjadi provinsi. Karena itu jangan melupakan sejarah termasuk adik-adik mahasiswa. Pertanyaan terakhir ini Pak, mengenai anak-anak saat ini sudah menyegel asrama dengan barangkali tanggapan Bapak seperti apa Pak? Ya, saya berharap ada komunikasi antara pemerintah daerah dengan mahasiswa. Sekali lagi itu adalah aset daerah. Itu menjadi tempat informasi Gorontalo. Itu menjadi tempat penggodokan bagaimana hal-hal yang kita membangun Gorontalo. Karena itu saya kira yang intinya adalah komunikasi. Apalagi sekarang bulan suci Ramadan. Dan saya berharap juga kepada mahasiswa, ya mungkin itu salah satu bentuk penyampaian aspirasi, tapi jangan sampai merusak. Karena kalau merusak itu milik kita juga. Bukan milik siapa-siapa, itulah milik kita. Harapan saya segera melakukan komunikasi dengan mahasiswa dan mahasiswa juga terbuka kepada komunikasi itu. Yang kedua ada solusi yang konkret. Jadi jangan ngambangkan. Kalau ngambangkan, disitulah akan masuk pihak ketiga sehingga mengakibatkan kekeruhan antara mahasiswa dengan pemerintah provinsi. Kita mahasiswa punya tujuan yang baik, juga pemerintah provinsi punya tujuan yang baik, maka inilah yang perlu dibicarakan bersama. Dan pasti suatu masalah ada solusinya. Demikian hasil liputan pro dan kontra asrama Salemba. Bila kau dustai. Ramang Demolinggo, Abdul Hafid, Suara Jakarta.